Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten teman mikir dan kali ini gua sebuah episode teman mikir yang agak spesial karena gua sudah kedatangan vokalis sekaligus budayawan Mas Noe Leto atau Mas Sabrang. Enaknya dipanggil apa, Mas? Manut Mas Sabda nggak apa-apa. Saya jadi Oh. menyesal kalau kenapa bandnya nggak dinamain provokator dulu ya. Inilah vokalis provokator gitu ya, agak seru tuh. Dipanggilnya Prof Noe ya, provokator Noe. Provokator. Iya. Asik gitu, asik. Iya. Saya minta dipanggil Prof ya. Pakai Iya. V tapi Iya, provokator. pakai V. Asik gitu, Pagi asik gitu. Prof, gitu kan. Saya panggil Prof Oke. aja kalau gitu. Saya mengawali. Oke. Iya kan? Siap. Apik gitu, apik. Mantap, Prof. Provokator. Prof Sabrang. Jadi gua baca-baca ya namanya, gua ngomong lu gua nggak apa-apa ya, Mas, ya? Biar Serah. biar asik gitu, karena kalau aku kamu itu di Jakarta maknanya agak berbeda gitu. Wah, siap. Siap. Maknanya langsung sangat private dan intim gitu loh, Mas. Jadi agak kurang enak kita batangan berdua kan aku kamu gitu, Mas. Canda gitu. Sanda Dinda itu udah dipatenkan sama organisasi tertentu. Oh iya, kita kanda kambing kok. Kanda kambing kan, kanda ayam gitu. Ini mulai dari nama, Mas. Kalau aku selalu percaya orang tuh punya makna terhadap namanya. Ini Ya. namanya, Mas Sabrang ini emang dari seorang panglima raja ini, panglima perang atau ada makna lain nih, Mas? Kita urut detail Mas ya. Karena Hmm. faktanya saya tidak ikut rembuk atas pemilihan nama saya. Jadi saya bukan sumber primer pada pemaknaan terhadap nama. Iya, iya, Tahu-tahu dikasih gitu aja tuh. Jadi ya kalau mau jawaban saya tuh nggak lebih baik dari jawaban orang lain juga. Apa sama-sama spekulasi, nggak ikut Hmm. rapatnya soalnya. Iya, iya, iya. Nggak ada di notulen lah ya. Enggak ada, nggak ikut, nggak ditanyain pendapatmu gimana gitu. Iya, iya, iya. Yang pasti ketika lahir saya nangis ngelihat, wah menyesal kok orang tuanya kayak gini ya. Bertahan. Bercanda itu candaan kita itu. Kayak kalau katanya nama saya Sabrang Mawa Damar Panuluh. Menurut penciptanya, artinya menyeberangi api untuk menjadi lampu penerang, katanya gitu. Jadi memang ini ya, memang sangat, puitikal ya memang ya dari awalnya ya, desainnya kayak gitu, planning-nya. Mungkin ya, nggak paham juga. Nggak paham juga. Bisa jadi. Bisa jadi udah males ya sini aja lah gitu, nggak, ya mungkin juga. I don't know. Diharapkannya Mungkin aja. begitulah. Iya, Mas, aku ini kan kalau ngelihat Mas Noe ini, Mas Sabrang ini ingat salah satu, pemikir namanya Victor of Capra ya, pernah dengar nggak? The Tao of Physics itu bukunya yang cukup terkenal gitu. Ya Oh, saya kan, belum nyentuh itu. orang sains ya kan, background-nya sains, tapi ini masuk ke arena-arena kebatinan nih gimana ceritanya sih sebenarnya, Mas? Apa di musik kurang kurang banyak, ininya, masanya atau gimana sih? Kurang loyal atau gimana? Nggak bisa jihad gitu loh kalau di musik kan. Sekarang kan bisa jihad, pemilu ini jihad kecil gitu kan. Enggak sih. Enggak pernah kepikiran juga ngumpulin massa. Tapi sebenarnya penting juga ternyata ya. Kalau provokator tanpa massa itu apa terusan? Apa maknanya, Mas? Iya, masturbator itu namanya, bukan provokator. Kayak apa? Sains sendiri tidak menghalangi dirinya mengeksplorasi tentang spiritualisme menurut saya. Cuman karena sejarahnya sains tumbuh di era di mana spiritualisme dipegang oleh otoritas gereja, makanya jangan disentuh-sentuh kan gitu. Jadi sejak saat itu ya banyakannya sains ya di sains alam dan seterusnya lah. Terus sehingga perbedaan itu
seolah-olah perpisahan itu ada sampai sekarang. Tapi kalau menurut saya spirit science sendiri adalah spirit menyadari ketidaktahuan dan pengen mencari lebih tahu di bidang apapun. Jadi ya kalau saya bikin musik juga pakai science, jangan salah. dengan etosnya science ya. Dengan etosnya science. Jadi pengkotaan yang ada sekarang kan juga turunan dari sejarah juga. Kalau aslinya ya kayak gitu-gitu juga. Science juga nyari spiritualisme juga, pengen menjelaskan juga. Penasaran juga pasti. Kalau nggak penasaran bukan saintis pasti. Iya, dan juga kalau nggak penasaran nggak spiritualis juga ya. Bisa gitu boleh. Tapi itu the great transformation loh Mas. Dari orang lulusan science, STEM gitu kan, masuk ke musik, hari ini jadi provokator gitu. Ini apa gitu polanya Mas? Ini kayaknya nggak direncanain gitu loh dari dulu tuh. Enggak lah Apa mas, ada rencana gitu? enggak lah mas. Saya ngerencanain besok mandi jam berapa aja nggak bisa mau ngerencanain belajar apa. Jadi ini hukum alam aja dalam tanda petik hukum alam. Ya tertarik dikejar, tertarik dikejar dan seterusnya. Sesimpel itu, not no grand plan, no whatever lah. Nah, Simple aja. ini Maiyahan ini gimana Mas? Maksudnya ini mau jadi parpol atau gimana sih sebenarnya ini? Yoga lah. Oke, kita ambil teori development ya. Misalnya Iya. teori development pakai 4 step itu. Di mana di bawah ada emergence, gatel-gatel, ada coalescence, kemudian ada bioregredation, terus kemudian ada decline. Ya kalau LSM parpol seharusnya kan sudah pada level birokratisasi dari coalescence tersebut. Mak Yah nggak akan sampai di situ. Mak Yah dari dulu saya sudah declare, kalau pendapat saya Mak Yah handle-nya pada posisi emergence. Kita belajar gatel dulu nih, belajar tahu masalah nih sebelum sok-sokan handle masalah. Yuk belajar bareng yuk gitu. Sinau bareng aja. Karena tanpa ada landasan itu ya random shot dong. Iya. Memang ini ya, memang ini salah satu ya kayak new wave gitu kali ya Mas ya, untuk gerakan spiritual di Indonesia kali ya? Agak susah kalau mau pakai framework itu untuk ngotain maknya. Kita harus ngambil ke aksioma dulu. Definisikan spiritual menurut Mas, nanti biar saya bisa alignment. Iya, bagi saya spiritualitas itu adalah cara untuk sampai kepada kenyamanan gitu. Karena, peranata dunia ini dianggap tidak mampu memfasilitasi kita untuk sampai kepada, kenyamanan sehingga kita butuh sesuatu yang ekstra, ordinary di luar diri kita yang menjadi kosmos dan makrokosmos kita sehingga kita berlindung dari di situ sehingga kita mendapatkan kenyamanan gitu loh, Mas. Oh, berarti spiritualisme dipotret sebagai metodologi untuk mencapai sebuah tujuan yaitu kenyamanan tersebut gitu ya. Iya, Nah, saya sendiri mendefinisikan spiritualisme agak berbeda soalnya. Spiritual adalah realitas yang tidak bisa ditangkap oleh indera manusia. Kita dianggap sebagai area spiritual itu. Spiritualisme adalah bagaimana manusia menanggapi area tersebut. Jadi spiritualisme tidak melulu urusan agama, tapi sesuatu yang memang tidak kita bisa handle dengan tidak bisa kita sensor survival kita tidak mampu menangkapnya. Itu area spiritual. Saya nangkepnya sih. Jadi kalau Ma'iyah, apakah Ma'iyah spirit itu ada sisi spiritualnya? Karena kita di situ ngobrol dan sinau bareng, belajar bareng, tematiknya tidak harus spiritual, tematiknya bisa ngomong pertanian, bisa ngomong development, bisa ngomong tentang masalah. Tapi kalau mau ngomong apakah itu hanya belajar yang tanpa spiritual, nggak bisa juga, karena di situ ada koneksi yang above dari cuman bahan yang diomongkan, kan bukan pedagogik juga di situ. Lebih, ini kumpul tapi heutagogi kan agak aneh sebenarnya dalam tanda petik lah. Tapi yang mengumpulkan kita di situ kan spiritual. Spiritual dalam arti ada atmosfer berbeda yang membuat orang mau duduk 6 jam
tertawa-tertawa, tidak dengan tujuan yang jelas nih bikin partai, enggak, mau bikin untuk bayar utang juga enggak terpenuhi, tapi kita dengan bahagia kumpul, ketawa-ketawa, ya jadi manusia untuk bahagia kan nggak perlu banyak syarat lah. Kita kumpul 6 jam ngomong nggak jelas sambil ngopi, ngerokok, ngejek-ngejek satu sama lain, bahagia, oke, tercapai. Walaupun sebentar masalah hilang, at least sebentar. Nah, Mas, ini saya nanya pendapatnya Mas Abrang nih. Ini sebagai sebuah kritik kepada terhadap kehidupan hari ini yang serba overexpose gitu ya, yang too materialistik, atau apa sih dimaknai oleh Mas Abrang sebagai sebuah ya hal spiritual dan yang konkret juga ya, dia nggak akan sampai kepada semua aktivitasnya yang melekat kepada dirinya Mas Abrang lah hari ini. Oh, saya bukan Maya ya. Oh, saya. Maya kan one off lah ya. Ya, oke. Kalau saya koalescennya bukan di situ. Kalau didefinisikan apakah protes terhadap kemapanan, overexpose dan seterusnya, titik poin spearhead saya bukan di situ sebenarnya. Saya sudah cukup, menurut saya sudah cukup lumayan banyak belajar untuk saya punya hak ambil sebuah posisi tertentu dalam sudut pandang melihat masyarakat. Dan menurut saya manusia kan punya pilihan untuk memilih perangnya di mana, memilih solve problem yang dia solve apa kan gitu, dengan waktu limited time-nya. Dan kebetulan memang saya memilih pada meningkatkan emergency itu tadi, membuat kita punya kemampuan. Karena saya ambil salah satu datanya, karena statistiknya jelas, ketika masyarakatnya lebih terdidik, penataannya jadi lebih mudah, demokrasi jadi lebih baik dan seterusnya lah. Jadi masyarakat bangun dalam tanda petik, bangunnya masyarakat itu sangat penting untuk progress society, dan saya ambil perannya kan di situ. Setelah itu baru caranya mau pakai tulisan, mau pakai lagu, mau pakai whatever, strategi kan fleksibel, tapi objektif tujuannya kan itu. Tujuannya adalah membangun emergence yang tadi ya. Belum sampai Syarat ke tahap emergence ini apa syarat. sih coba Mas? Mungkin banyak kita belum sama nih frekuensinya soal emergence ini. Emergence itu dibagi dua, menjadi strong emergence dan menjadi weak emergence. Tapi definisi emergence sendiri adalah sesuatu yang muncul yang kita tidak tahu sebab musababnya. Contohnya penataan dalam dunia semut misalnya, itu penataannya lebih rapi daripada Kementerian Tenaga Kerja Indonesia ataupun dunia manapun. Tapi nggak ada menterinya satupun ya, kan gitu. Menterinya satupun yang nata nggak ada. Terus datang dari mana ini? Ya, kan itu emergence tuh. Kemacetan itu kan weak emergence. Muncul dari mana sih ini? Kita agak susah nge-tracknya walaupun bisa di-track. Strong emergence, salah satu strong emergence itu yang consciousness. Sampai sekarang saya juga belum bisa menjelaskan dari mana sih consciousness. Kita belajar brain sudah segitu detail, tapi consciousness masih belum bisa dijelaskan. Nah, menurut saya inisiatif di masyarakat itu nanti akan muncul dengan sendirinya. Syaratnya adalah bagaimana likuiditas dari informasi bisa berjalan dengan cepat di masyarakat. Artinya likuiditas informasi itu outputnya adalah masyarakat yang lebih terdidik. Oke, memang butuh warga sadar gitu ya Mas ya dalam hal ini ya. Orang yang punya consciousness gitu, kesadaran ya. Ya itu menarik tadi itu Mas. Jadi memang sesuatu yang sudah terberi ya, yang perlu kita maknai ulang gitu untuk melihat berbagai macam problem yang ada di depan kita gitu berarti ya. Ya seperti Mas Abrang contohin semut tadi lebih rapi daripada Kementerian Tenaga Kerja ini. Seneng dia gitu-gitu, seneng ya? Oke, tak tambahin nanti, tak tambahin. Absurd juga metafornya, absurd banget tuh. Gila tuh. Emang metafor ini kan butuh apa ya Mas? Experience gitu loh, nggak gampang membuat metafor itu loh. Ya kita perlu tahu semut itu kayak apa dulu, dan kita tahu dulu Kementerian Tenaga Kerja itu kayak apa juga berantakannya. Nah, terus dicarikan sintesisnya. Ya itu tadi tuh, itu metafor kan kayak gitu. Saya ngomong Kementerian Tenaga Kerja itu bukan spesifik karena ketenaga kerjaan ya, tapi kayak yang paling mudah dilihat dari semut kan division of labor atau pembagian pekerjaannya.
Tapi overall dari Indonesia, kalau mau saya boleh boleh ngomong, Indonesia kan bisa ditingkatkan lah dari level panitia menjadi level pemerintah gitu loh. Ini positif loh Mas, ini ngomong Iya iya. positif loh Iya ini. iya iya, Ini itu kita pengen progres ini. iya, institusionalisasi gitu ya, dari paguyuban menjadi ada ADRT-nya gitu. Wah, Gila lu emang, Mas. sampean sampai provokator ki aku nanti. Saya tuh gak seneng gitu. Apa namanya? Saya tuh apa? Diskursus saya suka, tapi kalau perang itu saya nggak suka. Hmm. Penting yang namanya diskursus. Ayo adu ideas. Tapi Iya kalau iya. udah keluar dari ideas, sudah adu orang, udah adu opini itu nggak produktif Iya. menurut saya. Ya, Keras-kerasan urat-urat leher aja itu, Mas. ya banyak-banyakan buzzer, kelas kerasan urat leher dan seterusnya Iya. itu diskursus yang nggak Kay sehat menurut saya. kayaknya Anda ini juga ini, Prof, korban buzzer juga kayaknya nih. Oke, ya korban kan perspektif mas. Kalau merasa jadi korban ya Iya. korban. Jangan-jangan Anda pelaku kan? Saya aja nggak punya akun sosial media. Mhm. Oh, iya iya. Jadi ini aneh banget sih. Menurut saya tadi tuh, apa ya, iya maksudnya ini kan kembali lagi kepada bagaimana kita meredefinisi ulang gitu ya, apa yang selama ini kita pahami, yang mana jangan-jangan itu tuh memang ya konstruksi dari kelompok kelompok yang berkuasa aja gitu ya, yang mungkin kita nggak nggak punya otonomi diri sendiri gitu loh, Mas. Sangat mungkin itu di-exercise kan, kita Mmm. pikir ulang gimana, kan itu menarik. Bebas-bebas aja kalau exercise. Food for thought eksperimen gitu. Thought Never. eksperimen, ya betul. Nah, jadi apa Mas, yang kita bisa belajar lagi dari emergency tadi? Balik lagi ke emergence tadi. Kementerian mana lagi? Enggak, Bercanda Prof, bercanda Prof. provokator Prof, menarik ini. iya, langsung dipanggil Prof. Hampir semua yang punya change apa namanya yang fundamental itu science hanya bisa memotretnya dengan kata emergence itu karena dia nggak bisa nge-track ke bawahnya seperti apa. Lagian kita sudah terlalu lama dalam hegemoni science. Maksudnya gini, dalam hegemoni cara paradigma reduksionis. Ini kan Hmm, yang paling dominan dipakai di science. Dan sekarang ini menimbulkan segitu banyak masalah yang tidak bisa dijawab oleh paradigma itu. Sehingga mulai populer lagi paradigma sistem teori, sistem thinking, di mana melihat sesuatu sebagai hal yang holistik duluan, bukan sebagai isolated event yang lainnya dianggap ceteris paribus. Jadi penting, perspektif itu sangat penting. Dan kalau kita masih pakai reduksionis, paradigma reduksionis, kita sama sekali tidak akan bisa menangkap yang namanya emergence. Kita nggak akan bisa menganalisa emergence itu. Itu justru datangnya dari dunia biologi, konsep emergence awal-awal ya. Karena susah menjelaskan evolusi kalau tidak melihat secara holistik nih. nah Butuh baru teori saya mau baru nih kan. ngomongin evaluasi, iya. Baru saya mau nyangkutin nama evolusi barusan. Iya, Prof Prof Sabrang udah langsung singgung evolusi gitu ya. ya, Nah, agak agak kelihatan ini tadi kan. iya. Iyalah provokator provokator. Nah, Prof, gini Prof, eee, nih kita ngomong evolusi gitu ya. Ini nih, kita ini menurut Prof Sabrang ini kita lagi berprogres atau mengalami involusi di dalam konsep bernegara gitu? Tadi sempat menyinggung diskursus gitu ya. Kita tahu founding fathers kita itu punya diskursusnya masing-masing. Orang kayak Sultan Syahrir punya diskursus, Bung Karno punya diskursusnya. Ada orang-orang seperti Bung Hatta juga punya, thought eksperimen gitu. Hari ini kita itu nyaris sulit melihat thought eksperimen terjadi di, ruang publik.
terjadi oleh pejabat-pejabat publik kita gitu. Nah ini secara evolusi ini apa problemnya nih? Borok apa yang terjadi nih sebenarnya? Kita mau zoom in seberapa nih? Kalau mau zoom in besar, kita on track nih. Hmm, Evolusinya on track. Tapi memang kelihatan pada posisi decline sistem yang lama ini. Ini kalau kalau apa belajar teori sistem teori itu jelas kelihatan bahwa sistem yang sudah tidak memberi kesempatan para pelaku sistem di dalamnya, anggotanya untuk melakukan inovasi, berkursus itu berarti sistemnya sudah menua dan dia bentar lagi decline, bentar lagi hilang akan digantikan oleh sistem yang baru. Nah, kalau mau ngomong sistem yang baru, udah muncul gede mas, udah muncul arusnya sekarang masuk pada Cambrian explosion itu, kalau saya nyebutnya. Itu sistem blockchain itu menyediakan jawaban terhadap peradaban berikutnya itu. Saya berani betting 90% saya berani betting potong leher saya nggak sampai 40-50 itu nanti pindah ke blockchain semuanya. State mungkin akan bertahan tapi powernya akan melemah. hmm. Ini yang Demokrasi terjadi dengan kripto segala macam hari ini ya berarti ya. Maksudnya itu kripto ini one off blockchain dan lain-lain itu yang membuat ya mereka ini secara filosofikal itu anarko kan sebenarnya Mas. Dia fungsi negara melemah, ya udah kita aja yang ngatur hidup satu sama lain nih gitu. Negara jangan no ikut no no. campur deh gitu. Nah ini perpindahan ini emergence. Ini kita tidak bisa ngomong agensi ini. Agen mana sih yang punya kesadaran untuk merubah ini? Karena agensi tidak akan cukup juga untuk merubah society. Tapi ketika keresahan sudah dirasakan bersama-sama akan mencoba mencari solusi beberapa percobaan. Oke. Kalau cycle-nya kan sederhana, kalau mau lihat peradaban. Untuk society bisa tumbuh, dia butuh stability. Untuk stability, dia butuh universal law, sebuah hukum, dalam tanda petik sebuah mekanisme di mana semua orang pelakunya patuh kepadanya. Jadi ada yang di atas manusianya. Kita lihat evolusinya. Apa sih yang jadi payung society ini? Pertama kan misalnya dengan mitologi raja, anak dari langit kayak whatever kayak mitologi. Tapi kalau ketika masyarakatnya percaya terjadi stability, ada single authority untuk menata kestabilan, masyarakat stabil nih. Ketika stabil, ada kesempatan untuk learning nih, tumbuh jadi tambah pinter. Ketika masyarakatnya tambah pinter, dia akan menggunakan payung itu untuk kepentingan pribadinya. Mulai nggak percaya nih, di breakdown. Kemudian agama menjadi jawaban berikutnya. Pertama, hegemoni agama bisa membuat stabilitas masyarakat nih, karena kebenaran tunggalnya kepegang. Tapi ketika ada orang-orang yang cukup pandai menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya, hadis palsu kayak kemudian kalau kita lihat perkembangan Dark Age di Eropa dan seterusnya itu kan mulai deklan ketika bagaimana kekuasaan ini jadinya bukan urusan payung tapi urusan kekuasaan. Ini ada agensinya yang memegang kekuasaan tersebut. Masyarakat nggak lagi percaya pada payung itu sehingga dibentuk yang baru lagi. Kita lahir demokrasi dengan premisnya adalah dari orang banyak untuk orang banyak oleh orang banyak, payungnya adalah hukum nih, kan konsepnya gitu. Semua nggak ada yang di atas hukum, nobody above the law. Hukum adalah yang kita patuhi bersama. Tapi kita bisa melihat sendiri ketika hukum sudah tidak adil dan sudah dikuasai oleh agen tertentu, masyarakat yang lain nggak percaya dong. Nah, terus nextnya apa nih kalau hukum sudah tidak dipercaya nih? Yang berikutnya kan blockchain menyediakan itu. Blockchain kan sebuah trustless system. Kita nggak perlu lagi percaya sama manusia. Kita percaya aja sama algoritma. Kalau kamu percaya pada algoritma itu nyemplung, karena ketika kita nyemplung, algoritma itu tidak akan bisa dirubah siapapun. Premisnya kan gitu. Jadi ada lagi nih payung bersama nih. Payung bersamanya sekarang dipegang algoritma, bukan lagi dipegang manusia. Trustnya terbangun lagi, nanti terjadi stabilisasi lagi, ada growth lagi, sampai itu nanti selesai juga, nanti berganti next lagi apa, nggak tahu. Berarti manusia ini nggak pernah lepas dari krisis dong ya berarti ya? Pasti, karena sistem manusia kan kita kebetulan membuat sistem yang feedback positif. Semua feedback positif pasti mengalami kolaps. Ya Mas, lanjut Mas. Di alam itu nggak ada yang feedback positif, semua feedback negatif. Dan kalau yang satu, kalau rusanya tambah banyak, rumputnya tambah sedikit. Rumput tambah sedikit, rusanya nggak ada bisa makan, kijangnya tambah sedikit, rumputnya tambah banyak. Kita kan kalau ngelihat growth ekonomi pakai kapitalisme kan feedback positif.
Semua Ya, jadi mencari win-win situation semua. akumulatif. Akumulatif, feedback positif, yang ini kaya, lainnya ikut kaya, dan seterusnya, semua semakin gede seperti itu, dan kita tahu sendiri bahwa periodically ada crash ekonomi, dan pasti nanti ada limit of growth dari kapitalisme juga. Itu ada penelitiannya 1972 dari MIT, Mas, tentang limit of growth dari kapitalisme. Iya, iya. Itu. Nah, Dia kolaps. iya, ketika itu kolapsnya itu menurut Prof. Sabrang ini seperti halnya perang dunia gitu, negara-negara kolaps, konsep soal state dipertanyakan lagi, atau akan seperti apa gitu suasananya gitu? Kalau prediksi saya kemudian kita kan sudah connected semua nih, connected dalam supply chain, production chain, dan seterusnya. Ketika insentif itu kecabut, limit of growth-nya sudah sampai, chain production, chain supply-nya breakdown. Yang terjadi yang paling nggak enak adalah famine nanti, kelaparan. Produksinya nggak akan cukup buat sustain 7 miliar orang ini. Ketika terjadi kelaparan, terjadi unrest. Ketika terjadi unrest, terjadi reset nih. Gimana nih kita mau reach berikutnya karena kita mengalami shock bersama nih. Ya itu cycle-nya nanti. Gila ya. Gila ya. Sampai ke situ ya. Maksudnya ini kan artinya kan memang konsep nation state ini lemah betul gitu loh, Mas. Ya, Dibutuhkan pada saatnya, Mas. hmm, Nation state dibutuhkan untuk mengimbangi kapitalisme. hmm, Yang satu free market, yang satu bikin regulasi untuk melindungi klasternya. Makanya dibikin nation state dan ilusi nasionalismenya. Provokator ya ini ya. Ini provokator Nah, ya. ini menarik nih. Kenapa nasionalisme dianggap ilusi oleh Prof. Sabrang? Karena gini, Prof. Orang itu rela berperang ke Papua, tentara-tentara kita ditembak mati, itu on the name of nationalism. Ya, Orang itu rela untuk, marah-marah di medsos gara-gara bendera Indonesia Raya tidak berkibar di final Piala, Thomas gitu. yes. Marah gitu, padahal itu kan konsep asing gitu, buat kita Ya, gitu ya. gini sih, saya nggak ngomong itu necessity, saya nggak ngomong itu buruk ya, dan tolong Hmm, dibedakan antara ilusi sama meaningful. Bahwa itu hmm, meaningful ya, karena kita hmm, kemudian punya single identity. Dan problem berikutnya adalah gini, kalau manusia single identity, identitinya diletakkan pada klaster kelompok, sehingga ada manusia lain yang tidak jadi bagian dari kelompoknya, sehingga yang terjadi adalah kompetisi sampai pada posisi nggak sehat kan gitu. Banyak kok yang saya anggap sebagai ilusi. Semuanya dibuat manusia kan ilusi. Semua hukum kan ilusi. hmm. Itu hanya terjadi ketika kita membutuhkannya. Dan agama, mohon maaf ya, ini semua yang spiritual dalam tanda petik, itu kan dalam tanda petik ya. Saya nggak ngomong Ya. itu real atau tidak ya. Tapi itu Ilusi ini hidup nggak negatif ya? Ilusi ini nggak nggak negatif negatif, kan? Ya, nggak negatif. ya, Itu hidup dalam abstraksi, bukan hidup dalam hmm, fisik nih. Itu hidup dalam abstraksi kita. betul, ya. Dan cerita ilusi yang paling sukses di dunia kan yang namanya uang. Hmm, Taliban mau ngelawan Amerika kayak apa, dolar Amerika tetap diterima. hmm, Padahal konsep hmm, uang apa? Sejak 1970 konsep uang bukan dia fiat money, bukan ya, lagi money. heeh. Ya kita hidup di ilusi kok. Ya dunia ideas, Abstrak dunia ilusi. abstrak abstrak ya, Ya, abstrak. dunia ide. Kita hidup di Hmm, dunia abstrak, dunia ideas itu. Dan itu yang membuat human, nggak ada makhluk lain yang punya dunia itu. ya, gini Mas, ini menarik nih. Prof. Sabrang pernah baca Karl Marx nggak? Ya, Itu pandangannya kok Marxian banget gitu saya tangkap gitu. nggak begini. Fetishism of commodities gitu. Saya ada beberapa hal setuju dengan Marx, ada banyak yang tidak setuju juga dengan Marx. Saya saya nggak setuju dengan mazhab. Menurut saya orang-orang hebat itu semua mempresentasikan sebuah good idea dari satu sudut pandang tertentu. Jadi mana aja saya makan, Mas. Mau dari tulisan iblis pun saya makan, no problem. Asal dia bring new ideas, why not? Enggak, itu kan Oh, itu Marxian banget tadi itu.
kita ciptain sendiri, terus kita sembah sendiri kan. Bentar. Di Adam Smith ada yang ngomong gitu juga, walaupun nggak eksplisit ya. Jean-Jacques Rousseau juga sempat nyenggol itu juga tentang bagaimana dunia abstraksi pentingnya buat kita nih. Ya kita ya itu seperti pisau, seperti pedang dua mata sih. Yang namanya abstraksi itu yang membuat manusia bisa lepas dari yang bisa membuat manusia beda sama makhluk lain. Tapi yang bisa menggigit kita sedemikian rupa sampai kita nggak tahu dalam penjara ilusi itu dalam tanda petik, bukan insinuasi negatif ya, ilusi dunia abstrak gitu. Karena saya baca ada seorang sosiolog Mas, namanya itu Charles Tilly. Nah dia menulis buku itu menarik, judul bukunya Why. Nah itu menarik banget. Dia bilang gini, apakah yang membedakan manusia dengan hewan? Hewan itu juga berbahasa katanya, manusia juga berbahasa. Yang membedakan kita, iya kita yang membedakan kita adalah reasoning. Ya yang kayak Prof. Sabrang bilang tadi bahwa manusia tuh butuh alasan, butuh reason, butuh abstraksi gitu. Saya agak sedikit berbeda dengan itu. Kalau hewan sama manusia berkomunikasi saya setuju. Tapi kalau bahasa itu manusia saja. Kalau hewan itu signal. Bukan bahasa, bersignal. Simbol. Bedanya signal sama bahasa adalah signal hanya bisa dikeluarkan ketika dibutuhkan signal tersebut. Jadi kalau ada ibu ayam sama anak-anaknya, kemudian ada burung atau ada ular, si ibu ayam ini akan petok-petok dengan cara yang berbeda. Itu mensignal anaknya bahwa ada bahaya nih. Tapi kalau lagi santai, nggak akan keluar itu petok-petoknya karena tidak kontekstual. Nah, manusia bisa menyimpulkan itu dalam bahasa. Sehingga kita transcend time. Jadi kita bisa ngomong yang kemarin, bisa ngomong yang masa depan, bisa ngomong 5 tahun yang lalu. Karena kemampuan itu, kita jadi punya causality terhadap event yang bisa disimbolkan dengan bahasa. Kemampuan kita membuat causality, membuat efeknya, kita bisa reasoning itu tadi. Iya, jadi in a way sama lah. Iya. Menarik nih.